Hey! Welcome to my PPG vlog. Welcome to my all-you-beaches counseling. Yes. Oh iya Mbak, silakan masuk. Siang Mbak, silakan. Gimana? Oh sih, oke boleh. Dengan Mbak Anggita benar? Oke, kemarin Mbak Ibu ya? Selamat siang Mbak Anggita, selamat datang di tempat kami. Kemarin mau ngomong konseling dulu dengan Indonesia ya? Apa kabarnya Mbak Anggita? Baik ya Bu? Oke, sehat ya? Oke, terima kasih sudah berkenan untuk datang ke Ibu untuk konseling. Sebelumnya Mbak Anggita sudah belum? Maksudnya sudah pernah belum konseling individu sebelum dengan Ibu? Belum Ibu, ini Pertama kalinya ya? Wow, gimana rasanya Mbak? deg-degan sih yang ini, tapi juga pengen. Oh, tapi ini nggak dipaksakan ya dari pihak manapun. Ini atas kehendak atau keinginan diri sendiri dari Mbak Anggita ya? Oke. Jadi Mbak Anggita juga belum tahu ya konseling individu itu apa sih gitu? Nggak tahu belum? Mungkin kayak cerita-cerita yang lagi dialami gitu. Betul sih, ada betulnya. Cuman ini Ibu kasih paham lagi ya. Jadi konseling individu adalah proses pemberian bantuan antara yang dilaksanakan oleh konselor atau guru BK, saya sebagai konselor dan Mbak Anggita sebagai klien saya untuk menemukan solusi bersama. Gitu. Jadi di sini ketika konseling berlangsung, nanti Mbak Anggita cerita secara terbuka saja, tidak perlu takut. Bu, nanti rahasia nggak ya Bu? Nanti bakal tersebar kemana-mana ya Bu? Enggak ya Bu? Gitu. Tidak perlu takut karena nanti yang tahu hanya saya dan Mbak Anggita saja seperti itu. Kemudian pelaksanaan konseling ini nanti selama 45 menit ya Mbak. Nah nanti jika belum tuntas atau Mbak Anggita merasa Bu, saya masih pengen lagi, nanti kita akan agendakan ulang untuk ketemu kembali gitu ya. Apakah sudah siap untuk bercerita? Silakan Mbak Anggita bercerita kepada Ibu. Santai saja, slow saja, atau mau ambil nafas dulu? Silakan ambil nafas. Sebenarnya saya tuh bingung ya Bu, yang kayak apakah selama ini tuh yang saya lakuin itu benar atau enggak. Tapi saya tetap lakuin gitu. Dan saya tuh punya dekat sama 3 cowok. Kayak kalau dilihat-lihat kayak di tren-tren TikTok itu tuh nggak baik, tapi kok ternyata saya tuh butuh dari tiga cowok itu. Kayak saya ngerasanya seneng, happy gitu. Terus juga dari teman-teman juga pada bilangnya satu aja, ngapain tiga. Saya pernah waktu itu satu deket sama satu orang, tapi tuh kayak rasanya jadi sedih terus karena saya dia nggak ada waktu gitu. Terus jadinya ya sekarang dari punya 3, dekat sama 3 orang, rasanya senang tapi ada sedikit rasa kayak ganjel gitu loh di hati. Oke, dari 3 itu apa yang dirasakan dari masing-masing cowok itu Mbak? Maksudnya ada keistimewaan apa, keistimewaan tersendiri apa yang Mbak Anggita rasakan dari masing-masing cowok ini? Ini sebut aja A, B sama C. Yes, Kayak yang A itu dia dewasa banget orangnya, jadi kayak udah yang emang udah lebih tua, udah bekerja. Saya senangnya tuh karena dia nggak banyak nuntut, kayak yang saya mau ngapain boleh, terus saya mau nggak balas lama pun dia nggak ada curiga sama sekali. Terus juga kayak disupport lah secara mental sama kadang tuh ngasih gift, jadi kan kayak seneng ya. Terus yang kedua yang B ini dia tuh yang A tadi tuh LDR. Iya, Indonesia LDR. Nah yang B dia tuh kayak sebenarnya posesif, cuman dia di sini
nggak LDR. Satu kota. Ya jadinya ya saya ngerasa senengnya tuh kalau diajak ketemu, bisa diajak ketemu. Tapi saya nggak suka, ada nggak sukanya karena dia tuh kayak kalau saya balas lama dicariin terus kayak dulu gitu. Terus yang ketiga ini ya dia yang C, kita itu kayak satu frekuensi, kita main game bareng. Jadi yang saat A sama B itu nggak bisa main game bareng. Nah yang C ini ya udah kita main game terus, kayak lebih nyambung lah untuk di seneng-seneng gitu. Kayak gitu Bu. Jadi tuh gimana ya, saya mikirnya tuh ya karena masih umur segini ya emang masih pengen yang main-main yang sesuai yang sama saya butuhin. Tapi banyak orang yang nilainya tuh apaan sih kok banyak-banyak buat apa. Terus perasaan yang mengganjal yang telah disampaikan Mbak Gita itu apa Mas? Bagaimana maksudnya? Mengganjal tuh kayak ngerasa bersalah gitu sama mereka satu sama lain. Maksudnya merasa bersalah dengan pihak cowoknya gitu. Seperti apa merasa bersalah? Kalau misal lagi telepon sama yang si C lagi main game sambil telepon gitu tuh mikirnya kalau ini tahu pasti dia sedih nggak ya, kecewa nggak ya gitu. Padahal kan mereka yang A B sama B ini kan nggak bisa nemenin saya main game ya. Karena saya merasa saya ngelakuin itu karena saya ada suka kayak happy gitu loh main game bareng ditemenin gitu. Soalnya nggak dapet dari yang dua A B itu. Jadinya gitu merasa bersalahnya di situ. Terus juga kalau lagi pergi sama yang B itu, Yang satu kota itu? ya yang satu kota, pergi yang sama satu kota itu tuh kayak ngerasanya pernah sih waktu itu yang si A ini ngasih jajan. Ya udah aku makan sama yang B itu tuh kayak rasanya kadang seneng tapi kayak ada satu sisi kayak ini bener gak sih gitu. Saya merasakan apa yang Mbak Gita rasakan ya Mas Tika. Terus kalau yang sama yang A itu saya sering ngerasa bersalahnya karena saya kebanyakan ninggal padahal dia tuh baik banget, tinggal kayak yang kalau lagi sibuk sama yang B sama C kadang itu tuh kayak nggak bales gitu, tapi dia beneran yang positive thinking. Jadi kan kayak saya ngerasanya kayak saya tuh dipercaya tapi kenapa saya gini kayak gitu. Saya tuh ada pikiran kayak gitu tapi ya gimana, bingung kayak harus gimana tuh bingung. Kalau boleh ibu tahu Mbak Gita itu usia berapa sih? Saya 23. 23 berarti apa yang dirasakan di umur 23 itu yang berhubungan dengan lawan jenis? Pinginnya apa? Terus kayak goalsnya tuh apa sih? Kalau di usia 23 biasanya Goalsnya ya pengen cari yang bisa nemenin saya semuanya. Kalau saya pengennya kayak gitu ya. semua seperti coba sebutkan. Ya yang mendukung psikologis, mental kan, nggak yang nunggu terus juga yang baik, sering ingetin hal-hal kecil. Saya suka banget ingetin hal kecil. Terus juga bisa nemenin di sini yang beneran real orang, ada orangnya gitu, bukan yang LDR. Terus juga bisa nemenin saya main game. Kalau untuk goals kedepannya kayak misal nikah gitu tuh jujur belum ada ya karena masih kecil, masih mau kuliah dulu. Jadi kalau juga temen tuh juga sering bilang kamu tuh kalau mau nikah sama yang mana gitu. Saya tuh belum kepikiran sampai nikah jujur. Jadi Mbak Gita seperti belum menemukan semua kriteria itu dalam satu orang ya. Betul. Makanya Mbak Gita bukan mencari ya, mendekati 3 orang ini dengan kriteria sesuai dengan kriteria Mbak Gita. Walaupun itu gak semuanya ada kan. Saya cuma yang C ini bisa main game Bu, tapi saya LDR. Terus yang B ini satu kota Bu, tapi gak bisa main game. Terus yang A ini LDR Bu, tapi dia baik, dia positive thinking gitu kan ya. Iya. Kalau Mbak Anita sendiri itu dari ketiga cowok itu yang menurut Mbak Anita yang bisa dijadikan support system atau bisa dijadikan apa ya, kalau umur 23 kan menurut saya itu umur yang sudah matang, juga umur yang bolehlah dijadikan support system itu jadi pendamping hidup, calon pendamping hidup. Itu yang mana Mbak? Kalau dipikir secara logik ya,
ngabisin waktu dan biayanya gede banget kalau kesini. Iya pasti ya. Berarti belum pernah ketemu secara langsung real time gitu? Sudah Sudah berapa kali? satu kali. Kapan itu? Tahun 1 tahun yang lalu. Bagaimana perasaan Mbak Gita? Iya senang banget. Jujur waktu itu udah ada yang B kan, tapi nggak ada yang C. Itu saya sama dua yang A, B aja, yang C belum ada. Itu tuh saya beneran sampai bisa lupa sama yang B, karena saya butuh yang B tuh untuk temenin di sini doang. Dan ketika si A itu kesini, kan saya emang udah klop ya sebenarnya kalau didukung secara psikologis, mental dan kebaikannya dia. Dan dianya hadir di sini tuh kayak beneran udah seneng banget. Jadi kayak rasanya nggak butuh sama yang lain. Tapi waktu dia udah balik, udah beneran jauh nggak ketemu tuh ada kepikiran buat ngehubungin lagi yang B. Karena kebutuhan akan kehadirannya dia nggak tercukupi ya. Terus untuk yang apa ya? Selanjutnya untuk keinginan Mbak Anggita, apakah itu akan berjalan secara kayak berhubungan dengan 3 cowok ini akan seterusnya atau punya planning untuk menghentikan keduanya dan akan pilih salah satu atau menggantikan orang baru lagi? Jujur masih bingung ya harus gimana, soalnya juga kalau cerita ke temen tuh temen saya pasti bilangnya kamu tuh cuma menurut waktu sama 2 cowok yang lain, cepat atau lambat pasti juga bakal harus udahan sama yang 2 gitu. Tapi saya masih yang kayak nggak rela gitu karena masih sering nemenin, sering gitu kayak rasanya jadi pernah waktu itu sempat lost kontak berapa bulan, itu tuh rasanya kayak kosong. Tiba-tiba dia chat saya lagi, jadi saya balas karena ya masih pengen ada kehadirannya. Kalau tadi pertanyaannya maksudnya Mbak Anggita itu akan pilih salah satu dan akan meninggalkan keduanya atau menggantikan orang baru kan? menggantikan Pasti tiga-tiganya. kan? Kayaknya kalau menggantikan tiga-tiganya enggak sih. Pas harus ini bilangnya dulu. Tapi bingung kayak harus ngelakuin apa dulu, kayak kalau langsung cut off dulu-dulunya tuh kayak nggak mungkin. Pelan-pelan ya. Tapi bingung pelan-pelannya tuh harus mulai dari mana. Tapi kan tadi Mbak Anggita sudah merasa nih kayak itu tuh sebenarnya salah Bu, dan saya juga merasa janggal. Mbak Anggita merasa apa pernah berpikiran nggak apa yang saya lakuin itu pasti juga ada balasannya? Pernah berpikir kalau misalkan nih yang A nih kan LDR ya, LDR pasti bukan pasti ya, tapi kita juga perlu mawas diri atau waspada sebagai perempuan. Di sana dia juga begitu tidak ya? Saya aja di Semarang aja seperti ini, apalagi di Kalimantan dengan finansialnya dia sudah stabil atau dibilang mapan juga bisa, gitu kan? Pasti dia kayak gini gak ya sama misalnya kayak sama orang lain kayak gitu. Kalau jujur pikiran itu ada tapi nggak ke yang A. Karena saya kayak gimana ya, saya percaya sama dia kayak dia percaya sama saya. Kalau yang dia tuh pernah kejadian kayak ya dia ngechat cewek, ngajak cewek jalan, tapi saya tahu tapi saya nggak marah karena saya tuh bener nggak yang butuh apa ya, nggak butuh disetiain lah sama dia ibaratnya. Kayak saya cuma butuh dia hadir waktu saya butuh gitu doang. Jadi kalau kepikiran kayak gitu sama yang A sama sekali. Jadi yang B itu kerja ya Mbak? Iya, Bisa juga kerja di sini. Terus kalau yang C juga kerja? ya dia masih sekolah, masih kuliah. Masih kuliah. Yang A itu juga berpendidikan. Iya. Maksudnya setara gitu pendidikannya. Iya. Mbak kita juga kriteria Mbak kita itu kan tadi apa? Pokoknya kehadirannya sama aja. Terus apa lagi Mbak? Yang cowok ya, yang bisa yang
yang B nggak kuliah sih. Oh, Mbak B nggak kuliah, cuma kerja aja. Terus Mbak Agita dengan ketiga cowok itu pernah nggak yang tadi yang B kan tidak overthinking ya, karena Mbak Agita sudah punya hubungan niat ya, kayak emang saya hanya butuh kehadiran saja, bukan hatinya gitu kan. Tapi yang kedua ini berarti yang A sama C itu kan yang B berarti ini udah kita anggap gugur ya, maksudnya ya, cuman ini aja kan. Nah yang A sama C ini Mbak Anggita pernah nggak kayak overthinking gitu, overthinking kayak saya akhirnya akan menjatuhkan pilihan yang mana nih kayak gitu, terus dia juga akan memilih saya nggak ya gitu. Kalau dia bakal milih saya, tiga-tiganya saya yakin bakal milih saya. Oke, bagus Mbak, percaya diri banget. Iya. Terus Saya yakin tiga-tiganya bakal milih, tapi kalau menentukan pilihan, saya tuh dalam hati tuh pasti yang A, pasti yang A. Tapi di otak tuh selalu mikirnya bisa nggak sih si A ini punya tiga-tiganya ini? Gitu. Ya saya pengen A itu bisa nemenin saya bermain game, bisa juga tetap jadi diri dia kayak gitu. Jadi ada kepikirannya tuh bisa nggak sih dari tiga sifat cowok itu tuh jadi satu di A gitu. tapi sebelumnya dengan ini berarti kita bahas yang A ya, karena sepertinya A yang lebih menonjol ya kan ya. Nah, intensitas chat atau komunikasi antar jarak jauh ya, itu seberapa lama? Atau 24/7 kah atau bagaimana? Enggak sih, paling kayak balas pagi chat. Pagi tuh ngabarin kayak mau kerja, siap-siap. Saya kan juga ini PPG kan, jadi sama-sama kayak siap-siap ke sekolah pagi. Terus nanti kalau siang baru dia makan siang, istirahat gitu. Sebenarnya boleh main HP, cuma tuh dia kebanyakan kerja di lapangan, jadi kayak gak memungkinkan main HP lah. Terus nanti kalau pulang kerja dia tuh pulang jam 3-an, jadi tuh 3:30 gitu. Dia tuh kalau telepon saya jam segitu. Terus habis itu ya udah nanti habis isya lagi baru telepon. Itu pun kalau saya nggak telepon sama yang C. Kalau saya lagi telepon sama yang C beneran yang udah nggak ngurus anak deh sih. Oke, berarti itu hubungan yang udah dewasa, maksudnya kayak hubungan dewasa kan nggak harus melulu chatting, karena kita punya kesibukan masing-masing ya gitu. Nah, setelah itu intensitas chatting tadi sudah, terus apakah Mbak Agita merasa puas atau senang lah, yang penting dia berkabar bu sehari itu walaupun cuma selamat pagi atau bagaimana? Mbak Agita tidak merasa kesepian kan atau bagaimana walaupun itu dengan pekerjaan dia yang begitu banyak? Senang nggak cuma dikabarin seperti itu? Dulu awal-awal jelas enggak. Dulu tuh kayak saya marah terus karena kenapa jarang banget chat, kenapa tidurnya tuh awal tuh dia tuh tidur itu jam 10 sama jam 10 sama tuh jam 9 sini kayak gitu. Saya itu masih terlalu awal, jadi saya sering marah waktu itu. Tapi lama-lama setelah saya juga menjalani rutinitas yang padat itu jadi ngerti, jadi nggak ada rasa kayak sebel atau kesepian. Malah saya merasa sebel sama B sama C karena nuntut chat terus, nuntut telepon terus. Jadinya karena udah kebiasaan sama rutinitas yang padat dan chat yang singkat, nggak yang harus chat terus gitu tuh, jadinya kalau diminta-minta buat harus balas kamu kemana nggak balas gitu tuh saya malah jadinya sebel. Saya malah jadi sering marah sama yang B karena dia tuh kayak kalau nggak balas dikit kamu kemana lagi sama siapa kayak gitu, terus nanti dia marah dan gitu. Saya kan nggak mau ya, karena saya emang lagi sibuk. Kenapa kok begitu untuk buat ngertiin harus balas chat terus. Jadi mungkin minusnya di situ yang dia sama. Jadi kan Mbak, oke, berarti tidak masalah ya, karena Mbak Anda sudah mengerti apa ya konsekuensi apabila
punya pasangan yang kerjaannya tuh lebih dari kegiatannya Mbak Anggita. Tadi kan Mbak Anggita pingin ketiga kayak ketiga ya. Apa yang jadi kriteria Mbak Anggita itu ada dalam satu orang kayak gitu. Nah, kan Mbak Anggita ada yang menonjol di A. Nah, apakah Mbak Anggita itu pernah mengungkapkan apa yang diinginkan Mbak Anggita ke orang A ini terkait dengan kriteria, ya walaupun itu tidak secara frontal ya, cuma kayak kayak ditalk lah sama dia gitu, kayak punya quality time kalian berdua kan, apakah pernah disampaikan? Kalau disampaikan untuk yang ketemu itu sering ya. Waktu itu tuh sebenarnya dia besok waktu Idul Adha itu tuh mau ke sini, tapi karena dari enggak bukan Idul Adha, bulan Juni tanggal 20-an itu mamanya tuh mau ke Jogja. Dari sana, dari Kalimantan itu kan bandara paling dekat kalau nggak ke Surabaya ke Semarang, kayak langsung ke Jogja tuh nggak bisa. Nah kalau yang dekat dari Jogja tuh Semarang, jadi mamanya ke Semarang dulu baru nanti ke Jogja. Dia tuh sebenarnya diajak mamanya, tapi tanggal segitu dia nggak bisa, dia lagi ada proyek survei, jadinya ya nggak jadi. Jadi mungkin di situ kalau yang ketemu kayak susah lah atur waktunya, karena nggak bisa yang cuti kayak PNS atau BUMN kan ada jatah cutinya ya. Karena dia tuh emang yang proyek yang harus survei ke lapangan terus dan timnya tuh nggak sebanyak itu, jadi ya dia harus selalu terlibat, jadi nggak bisa yang tiba-tiba langsung izin gitu. Kalau yang main game saya pernah ajak dan saya pernah main juga sama dia, tapi tuh dia bosen main Roblox kan banyak gamenya ya. Di dalam Roblox itu banyak pilihan game, banyak banget, dan yang dia suka itu yang dia gak bosen, saya tuh gak bisa mainnya. Saya pernah coba belajar dan benar gak bisa, kayak harus diisi yang jarinya cepet gitu loh. Saya tuh mau yang sukanya main game yang santai, yang bisa kayak ya yang lucu-lucu kayak cewek, dan dia tuh bosen. Nah mungkin di situ untuk komunikasinya pernah dicoba, tapi emang beneran gak cocok sih kalau. Tapi Mbak Anggita merasa nggak sih nggak semua yang Mbak Anggita inginkan atau nggak semua yang orang punya orang lain itu bisa, Mbak Anggita juga nggak bisa kan gitu kan? Nah semua kan pasti punya kekurangan dan kelebihan. Mbak Anggita mencoba menyadari itu apa tidak? Baru sadar ya. Ya kan? Jadi tadi Mbak Anggita barusan mengungkapkan kalau dia itu Bu sukanya ya dia saya ajak main Roblox Bu. Dia bisa sih main salah satu dari permainan Roblox dari sekian banyak mainan di Roblox. Nah dia suka dengan mainan yang tidak saya suka, karena mainan itu tuh harus pakai PC yang ngetik jarinya tuh cepat, sedangkan saya nggak bisa seperti itu, nggak suka. Berarti Mbak Anggita punya kekurangan juga, begitu kan? Nah, begitu. Terus bagaimana Mbak Anggita menyikapi dari A ini kalau ternyata hobi kalian itu berbeda? Iya, saya sih menyikapi dari yang tadi itu. Ya saya nggak maksa yang main sih, kayak ya udah berarti yang main nggak usah main aja. Tapi ya jadi saya mau main sama MC. Oh begitu, iya. Kalau sama yang cek mainan yang Mbak Anggita bisa, dia juga bisa. Iya dia tuh suka kayak, misal saya kan suka bahkan mancing ya di Roblox. Sama si A itu dihujat, itu game apa? Game udah live, game kayak gitu doang, gituin. Ya sebenarnya emang banyak yang dia tuh menghujatnya dalam konteks bercanda ya, kayak gitu. Tapi kalau sama yang si C itu dia juga suka banget main game itu. Kayak kalau sampai itu kan ada beli server lah ya, biar beruntung lah di dapat ikan yang paling bagus. Nah itu tuh kayak saya sering beli itu berdua sama dia.
Kalau sama yang A itu ngapain kayak gitu, buang-buang uang aja kayak gitu, orang yang game nggak jelas gituin Bu. Oh, oke. Dari itu udah konteks bercanda. Iya. Ya, berarti tadi Mbak Anggita sudah menyadari bahwa oh ternyata nggak semua yang saya kriteriakan itu bisa terwujud, ya kan? Terus apa yang saya bisa juga orang lain juga belum tentu bisa, gitu kan? Terus bagaimana Mbak Anggita? Kalau emang tidak bisa dipaksakan, ya kan? Kemauan Mbak Anggita, keinginan Mbak Anggita itu harus terwujud dalam satu orang yang tidak bisa dipaksakan. Terus bagaimana? Ya harusnya satu aja, tapi kayak harus ngapain dulu. Harus ngapain juga apa? Ngapain dulunya itu Ngapain kayak harus dulu. gimana dulu. Ngapain dulunya? Yang bingung ya. Yang pertama, Mbak Anggita sudah pernah komunikasikan nggak? Kalau misal panggilnya apa nih coba? Sama yang maksudnya biar ini Beb semua. oke. Misalkan nih ya, Beb, yuk misalkan Mbak Ida pengen apa nih pertama? Pengen dalam konteks Kalau mainannya sudah ya, apa ya, kayak kalau teman mungkin kan butuh ada perencanaan yang ini ya, matang banget. Apa yang dalam waktu dekat yang bisa direalisasikan sendiri? Boleh lewat sosial media kah atau apa yang diinginkan Mbak Anggita biasanya? Oh biasanya itu nonton Netflix video call. Oh, baby call gitu ya. Tapi dia mau. Dia yang share screen, dia yang cari filmnya. Dan itu mau. Iya, emang mau. Nah terus apa lagi yang menurut Mbak Anggita tuh sebagai kekurangannya dia di mata Mbak Anggita? Ya, ada sih, cuma itu doang yang tadi, dua itu. Yang berarti mainan itu sama Ketemu. Kan udah. apakah cowok A ini memberikan suatu kepastian ke Mbak Anggita? Kepastian yang gimana? Pacaran atau Pacaran bisa atau emang nikah gitu? ya kejadian yang lebih serius belum, masih kayak kalau nikah kan udah di paling ini ya, tujuan utamanya kan itu, tapi kayak kejadian serius tuh kayak ya udah saya sama kamu nggak mau main-main apa bagaimana gitu. Kalau buat Yang A ya, yang konteksnya A cowok. kalau buat ngomong yang segambrang itu enggak sih, soalnya dia kayak kadang tuh kayak masih malu-malu untuk ngungkapin perasaannya gitu loh. Tapi kalau dibilang dia nggak serius juga nggak, dari kelakuan dia tuh beneran nunjukin yang serius sebenarnya. Seperti Kayak misal dia tuh lagi ada mamanya atau apa, saya tuh nggak yang malu. Kayak pernah waktu itu dia kan pernah kesini ya sekali, beneran bilang sama mamanya kayak mau ke Semarang mau begini gitu. Mamanya juga support, ngasih tambahan uang kayak gitu ke dia. Jadi menurut saya itu juga bentuk keseriusan ya, karena saya nggak ditutup-tutupin di keluarganya. Terus juga kalau ada sama sesuatu kayak saya enggak kayak sesuatu yang saya nggak minta, tapi dia beneran langsung kasih. Mbak Anggita punya kebutuhan apa gitu maksudnya? Ya nggak kebetulan kayak bilang ini lucu gitu, dia kadang kasih. Terus waktu itu dia pernah kirimin link di Shopee high heels, bilangnya bagus nih untuk seserahan gitu. Berarti kan dia, menurut saya itu dia udah ada pikiran. Ya, mungkin ya kalau untuk direalisasikannya belum ya, karena kita benar-benar sama-sama belum kepikiran untuk nikah. Saya tuh pernah tanya, kalau mau, dia kan udah umurnya lumayan ya, nggak buru-buru nikah kan? Aku bilang gitu, dia jawabnya nggak usah, santai aja, orang belum punya rumah juga gitu. Terus juga pernah bahas rumah juga, gimana kan kalau mau beli rumah gimana? Terus dia jawabnya ya udah nanti beli, tapi nggak boleh, dari orang tuanya dia tuh nggak bolehin dia utang kalau emang belum punya uang. Kalau emang belum punya uang ya tinggal bilang ke orang
dikasih ya, kayak ditalangin gitu. Jadi ya nggak yang sampai hutang kemana kalau emang dulunya. Jadi untuk pikiran nikah juga belum. Ya, tapi kalau sudah Tapi serius sebenarnya. dan dia kayak ya kalau ngomong-ngomong itu tuh menurut saya tuh udah ada seriusan sih. Dan dari situ Mbak Anita terbuka tidak pikirannya atau masih karena saya tetap masih pengen kehadiran ya Bu, pengen maksudnya pengen senang-senang sama yang lain juga Bu, itu tetap bagaimana? Kalau terbuka sih jujur juga terbuka ya, tapi itu beneran saya tuh bingung harus mulainya tuh dari mana untuk cut off dua orang yang lainnya. Kayak kalau ngerasa bersalah ya pasti iya ya, tapi bingung juga kalau tiba-tiba ngilang sama yang beda yang itu enggak enak. Tapi sebelumnya pernah cut off orang nggak? Pernah, karena sebelum sama yang itu saya juga ada pernah deket juga sama orang lain juga ya. Itu saya cut off bisa Dengan cara langsung saya blok semuanya karena saya tuh nggak tahu ya oke. Sebelumnya udah bisa, tapi kenapa ini belum bisa? Padahal sudah terbuka. ya karena waktu itu saya beneran ilfil sama orang yang Oh. saya cut off. Kalau yang sekarang tuh mesti Tanpa ada rasa nyaman, tanpa ada rasa pokoknya nggak seperti yang bisa macam ini yang sekarang gitu. ya sebenarnya bisa sih, sama-sama bisa, cuman saya ngerasa ilfilnya tuh waktu itu karena dia kayak bisa terlalu bocah sih. Jadi ya saya langsung cut off, padahal saya ilfil ya, saya cut off tapi tuh next harinya saya ngerasanya kayak ada yang kosong, kayak saya tuh nggak mau ada rasa itu loh, rasa kosong Gitu ya. Kalau sama yang A, rasa kekosongan tidak. di hati dia. Karena kalian saling percaya. Iya, karena beneran kayak dia nggak balas kan, nggak ada rasa curiga atau yang Terus bagaimana langkah selanjutnya setelah Mbak ini saya lihat juga Mbak kita sudah terbuka pikirannya, sudah terbuka hatinya, sudah sadar, tapi belum bisa melangkah dalam arti masih bingung mau mulai dari mana ya Bu, ya kan? Dan kita pas benang ruwetnya itu Mbak Anita mau bagaimana juga. mau bagaimana nih? Mau bagaimana itu oke. Mau bagaimana itu Mbak Anita mau melangkahnya itu dari mana, maksudnya kayak mau benar-benar cut off, punya rencana cut off 2 orang itu atau masih bertahan dengan 3 orang itu, masih bertahan dalam waktu dekat? Kalau dalam waktu dekat jujur sama yang itu saya sekarang udah kayak lumayan jarang chat. Kayak udah beberapa hari beneran nggak chat sama sekali dan rasanya biasa aja nggak chat. Karena saya emang nggak butuh chatnya sama orang lain. Kalau sama yang chat nggak tahu sih harus gimana. Tapi mungkin kalau mau dimulai itu bisa dari nggak chat dulu ya, saya nggak balas dulu itu sebenarnya bisa aja karena jujur saya nggak butuh chat mereka. Saya kalau langsung cut off, kalau cut off blok itu nggak mungkin, kayak masih kontak kan di kontak, nggak di blok tapi nggak saya balas. Itu yang bisa dilakuin Respon pasti ya. secepatnya. Nggak selalu respon, benar saya nggak balas beberapa hari sih. Itu sih yang langkah yang secepatnya akan kamu lakukan. Oke, bagus sih. Maksudnya step by step gitu kan. Nah, mengingat waktu kita durasinya sudah tercukupi 45 menit ya Mbak untuk sesi hari ini, apakah Mbak Anita setuju akan pertemuan selanjutnya? Boleh. Nanti Mbak Anita boleh ini ya, menghubungi Ibu dulu ya, kita janji ketemu dulu ya, gitu ya seperti kemarin. Terima kasih Mbak Anita sudah meluangkan waktunya untuk bercerita dengan Ibu dan bicara terbuka dengan penuh kepercayaan kepada Ibu. Semoga apa yang kita bicarakan
apa yang kita inginkan, mendapatkan solusi dan bermanfaat untuk kedepan yang lebih baik.